Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah IPA Terpadu akan membahas tentang model integrate. Jadi di sini anggota dari kelompok 8 itu ada saya sendiri, Mary Widyo Kusuma Wardani dengan NPM 1913024001 dan rekan saya Inayatul Aini Cahyani dengan NPM 1913024013 serta rekan saya yang terakhir yaitu Niawati dengan NPM 1913024047. Jadi di sini kita akan membahas ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian model integrate, yang kedua ada karakteristik model integrate, ketiga ada penerapan model integrate, keempat ada contoh pembelajaran model integrate, dan kelima ada kelebihan dan kekurangan dari model ini sendiri. Yang pertama yaitu model integrate pengertiannya. Menurut Fogarty tahun 1991 halaman 76, model terintegrasi memadukan 4 disiplin ilmu utama dengan menetapkan prioritas saat ini di masing-masing dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang tumpang tindih di keempatnya. Dengan kata lain, pembelajaran terpadu model integrate merupakan pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pembelajaran yang memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan atau sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak dari tema sentral. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa model integrate merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda dengan esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Dari gambar di slide ini ditunjukkan bahwa ada empat lingkaran yang saling berkaitan yang tumpang tindih itu merupakan gambaran dari model integrate itu contoh gambar model integrate dari buku Fogarty tahun 1991 halaman 76. Baik, nama saya Inayatul Aini Cahyani akan melanjutkan materi mengenai model integrate. Jadi karakteristik dari model integrate yaitu model pembelajaran integrate ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah memadukan 4 disiplin ilmu utama dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dari keempatnya. Kemudian yang kedua adalah dapat menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Baik, selanjutnya adalah penerapan pembelajaran terpadu model integrate. Nah, dalam mengaplikasikan model integrate ini pada proses pembelajaran di sekolah, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama yaitu menganalisis isi kurikulum. Kemudian adalah think back atau redesign. Think back atau redesign ini artinya yaitu memikirkan kembali unit yang baru saja selesai sebagai tim interdisipliner atau tingkat kelas dalam daftar topik dan unit kayak konsep yang disaring. Akhirnya dengan konsep atau prioritas tersebut, isi kurikulum dasar membawa gagasan yang tumpang tindih. Kemudian yang kedua adalah think ahead atau design. Nah, jadi think ahead design ini artinya berpikir ke depan untuk unit yang akan datang. Nah, kemudian mencoba membuat daftar konten dan memilah konsep dan mencari tumpang tindih yang menciptakan tatanan baru yang dapat mengintegrasikan ide. Selanjutnya adalah think again atau refine. Artinya adalah memikirkan kembali, membuat rencana dengan tim, menggunakan konten, konsep, dan ide yang tumpang tindih untuk mengintegrasikan berbagai kurikulum. Selanjutnya adalah contoh pembelajaran model integrate. Nah, ini adalah gambar model integrate yang dibuat oleh Fogarty tahun 1991. Nah, pada gambar tersebut, tim pelaksana dan perancang menyatukan prioritas konseptual mereka mencari tumpang tindih dalam konsep, keterampilan, dan sikap. Dan setelah hal tersebut dilakukan, maka terbentuklah model integrate tersebut. Nah, model integrate yang dicontohkan di sini ada 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah matematika, sains, seni bahasa, dan juga ilmu sosial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niawati, NPM 1913024047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan model integrate menurut Fogarty. Nah, yang pertama kelebihannya yaitu dapat memudahkan pelajar untuk memahami keterkaitan di antara berbagai mata pelajaran, karena model integrate ini kan model pembelajaran yang mengaitkan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, dengan demikian, dengan adanya pemaduan
itu siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Nah, bermakna di sini memberikan arti bahwa pada pembelajaran terpadu model integrate, siswa dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep mata pelajaran satu dengan yang lainnya ini, sehingga mudah untuk dipahami. Lalu yang kedua, dapat membangun pemahaman lintas departemen. Nah, yang dimaksud lintas departemen di sini maksudnya konsep mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Lalu yang ketiga, dapat menumbuhkan motivasi siswa karena melalui pengalaman secara langsung sehingga membuat pembelajaran semakin menarik dan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Poin selanjutnya yaitu kelemahan pada model integrate. Menurut Fogarty, yang pertama, model ini sulit untuk diimplementasikan secara penuh karena cukup sulit untuk menemukan konsep yang akan dikembangkan dan dikaitkan dengan konsep yang lainnya, sehingga membutuhkan guru yang berpengalaman dan mempunyai skill yang tinggi juga. Lalu yang kedua, model ini membutuhkan guru yang sangat terampil, percaya diri dalam menentukan konsep, sikap, dan keterampilan yang meliputi disiplin ilmu mereka masing-masing. Yang ketiga, tipe ini memerlukan tim antar bidang studi, baik perencanaan maupun pelaksanaan. Nah, tentunya ketika akan melakukan pembelajaran, pastinya guru ini akan melakukan perencanaan untuk berdiskusi dalam menentukan konsep yang akan dikembangkan ini, sehingga membutuhkan waktu juga, dan tujuannya agar pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Lalu yang keempat, pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Nah, sekian dari kelebihan dan kelemahan pada model integrate. Jadi, berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran terpadu model integrate merupakan pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pelajaran yang memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan-keterampilan atau sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak dari tema sentral.